sebuah kata atau istilah yang tak asing pasti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Pendidik memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah pendidikan. Dia adalah penentu arah jalannya pendidikan. Tanpa pendidik, ya pendidikan tidak akan dapat berjalan. Islam, pendidik juga memiliki arti dan peranan yang penting. Ia adalah Bapak rohani atau spiritual father. Ia adalah pembina akhlak mulia. Ia memberikan santapan jiwa dengan ilmu. Dalam Islam, kedudukan pendidik itu sangat tinggi. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang mengungkapkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Pendidik adalah orang yang berilmu. Itu berarti pendidik memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah. Bukan hanya tentang kedudukan, akan tetapi peranan, tugas, dan juga kewajiban tentang pendidik juga tercantum dalam Al-Quran. Salah satunya dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala dawam. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang Maha Suci yang telah memberikan kita sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada sang makhluk terbaik, sang suri tauladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah kehidupan kita semua menuju pada kehidupan yang tak kelam. Jalan ke Sukabumi beli buah naga. Berjumpa kembali dengan saya Vena. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali meskipun masih di kondisi pandemi, akan tetapi kesempatan kita untuk tetap bersilaturahmi tidak terhalangi. Pada video kali ini saya Vena Oktaviani akan sedikit berbagi ilmu nih. Mari kita berbincang mengenai perspektif pendidikan Islam dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim. Artinya Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan, dia menciptakan manusia, 'allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Para ulama berpendapat bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat 1-4 dalam Quran Surat Ar-Rahman ini adalah ayat ini itu merupakan bantahan bagi kaum musyrikin yang ketika itu menganggap bahwa mereka itu tidak mengenal siapa Ar-Rahman itu kecuali Rahman dari Yamamah. Maka ayat ini tuh menegaskan bahwa Ar-Rahman itu bukanlah dia melainkan Allah yang telah mengajarkan Al-Quran dan telah menciptakan manusia. Ayat ini juga menyatakan bahwa Allah telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan Nabi Muhammad mengajarkannya kepada umatnya. Ayat ini juga turun sebagai bantahan bagi penduduk Mekah yang ketika itu mengatakan dan menganggap bahwa yang telah mengajarkan Al-Quran itu bukanlah Nabi Muhammad karena terdapat perbedaan bahasa antara bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad dan juga bahasa dari Al-Quran itu sendiri. Ayat ini itu menjelaskan tentang bagaimana Allah dalam sifatnya yang maha kasih sayang yang telah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk kemudian dijadikan landasan utama bagi kaum muslimin dalam mengarungi kehidupan di dunia. Ialah yang telah menciptakan manusia dan juga mengajarkannya pandai berbicara melalui Al-Quran tersebut. Menurut kitab tafsir ini, surat ini tuh
dimulai gitu ya, dimulai dengan menyebut sifat rahmannya Allah, yaitu Allah yang melimpahkan rahmat kepada hambanya, baik manusia, jin, binatang maupun tumbuhan gitu ya. Setelah menyebutkan nikmatnya secara umum, kemudian disebutkan rahmat dan nikmatnya yang terbesar, yakni pengajaran Al-Quran kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Seperti itu. Kemudian dalam kitab ini juga diungkapkan bahwa pada kata alama banyak ulama yang menyebutkan bahwa objeknya itu adalah kata al-insan atau manusia yang diisyaratkan pada ayat berikutnya gitu. Akan tetapi dalam kitab ini juga diungkapkan ada ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini. Salah satunya yaitu Toba-Tobai ini menambahkan bahwa jin juga termasuk katanya, karena ya pada surat ini ditunjukkan untuk jin dan manusia, bahkan bisa mencakup selain kedua itu. Dalam kitab tafsir ini menurut Wahbah al-Juhaili, maksud dari ayat 1-4 dalam Quran surat Ar-Rahman ini adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rahmatnya sangat luas untuk makhluknya di dunia dan di akhirat telah menurunkan kepada hambanya Muhammad SAW untuk mengajari umatnya dan menjadikan Al-Quran sebagai hujah. Nah, kemudian dari kitab tafsir ini tuh sebenarnya sudah mengungkapkan atau melihat dari sisi pendidikannya, karena kitab ini mengungkapkan bahwa dalam ayat ini tuh terdapat unsur pengajar, yaitu kitab dan guru, atau dalam artian lain Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya untuk peserta didiknya itu adalah manusia atau umat gitu, dan metode atau teknik mengajarnya itu adalah al-bayan gitu. Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 ini mensiratkan 4 konsep pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu konsep kepribadian gitu ya. Hal ini merujuk pada ayat pertama dari Quran Surat Ar-Rahman ini, yaitu Ar-Rahman. Nah, kata Ar-Rahman ini mensiratkan kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh karena Ar-Rahman ini berakar dari huruf ro, ha, dan mim, yang dimana memiliki arti kasih sayang, santun, dan lain-lain, dan menunjukkan kata sifat Ar-Rahman yang mengikuti wazan fa'lamun yang merupakan sifat muhasyabah yang melekat pada fa'il atau subjek. Dan jika disambungkan dengan ayat kedua yaitu Alamul Quran, kemudian ayat ketiga Khalaqal Insan, dan ayat keempat Alamahul Bayan, maka ia merupakan subjek pendidikan gitu ya, subjek pendidikan. Nah, maksud di sini adalah pendidik. Jadi pendidik itu harus memiliki dari ayat pertama ini sudah jelas gitu ya, terungkap bahwa pendidik itu harus memiliki kepribadian yang baik ya, salah satunya memiliki rasa kasih sayang kepada atau untuk anak didiknya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah konsep pengetahuan. Hal ini merujuk pada ayat kedua dari Quran Surat Ar-Rahman ini, yaitu Alamal Quran. Alamal Quran pada ayat kedua ini merupakan khobar atau keterangan awal yang dilakukan Ar-Rahman gitu ya. Nah, kemudian kata alamat tersebut merupakan fi'il atau kata kerja yang memiliki arti mengajar, dan objek yang diajarkannya itu adalah Al-Quran gitu ya. Nah, di dalam kata alamat tersebut terdapat sifat yaitu alim atau orang yang mengetahui atau orang yang berilmu gitu. Jadi dapat dipahami bahwa yang melakukan alamat di sini adalah alim. Nah, dari pemahaman tersebut ayat kedua surat Ar-Rahman ini dikategorikan sebagai atau mengandung unsur atau mengungkapkan tentang syarat pendidik yaitu alim atau orang yang berilmu, tugas pendidik yaitu mengajar, dan juga termasuk kompetensi pedagogisnya yaitu harus memiliki pengetahuan yang luas gitu. Nah, yang ketiga itu konsep mengembangkan potensi gitu ya. Jadi seorang pendidik itu harus dapat membentuk dan mengembangkan potensi anak didiknya menjadi insan kamil gitu. Hal ini tuh merujuk pada ayat yang ketiganya yaitu khalaqal insan. Nah, jika kita analisis gitu ya, kata khalaqo tersebut merupakan fi'il gitu ya, fi'il atau kata kerja yang memiliki arti menciptakan. Sedangkan objeknya itu adalah manusia. Penciptaan manusia ini diletakkan pada ayat kedua yaitu Alamal Quran. Berarti bukan jadi ini tuh memiliki arti gitu ya, bukan dilihat dari penciptaan manusia secara fisik atau dilahirkannya manusia di dunia,
melalui proses biologisnya gitu ya. Akan tetapi penciptaan ini tuh dilihat dari penciptaan manusia dari segi pengembangan potensinya setelah ia mendapatkan pengajaran Al-Quran gitu ya. Karena ya peletakan khalaqal insan tersebut ya diletakkan setelah ayat kedua alam Al-Quran gitu ya. Ya setelah ia mendapatkan pengajaran Al-Quran pada ayat kedua tersebut gitu. Nah, melalui ayat ini dapat diketahui bahwa tugas Ar-Rahman itu bukan hanya alama gitu lah, akan tetapi juga kholaqo gitu. Kholaqo di sini artinya yang mengembangkan potensi anak didiknya atau al-insan tadi. Nah, maka dari itu ayat ketiga ini tuh juga mengungkapkan tentang tugas pendidik dari segi kompetensi profesionalnya gitu. Selanjutnya yang keempat adalah konsep keahlian berinteraksi atau seorang pendidik itu harus mahir berinteraksi kepada anak didiknya dalam menyampaikan materi pelajarannya gitu. Hal ini merujuk pada ayat keempat yaitu Allamahul Bayan gitu ya. Nah, Allamahul Bayan pada ayat keempat ini tuh merupakan khobar ketiga dari Ar-Rahman gitu ya, khobar ketiga Ar-Rahman. Nah, kedudukan alama pada ayat ini tuh sama dengan alama pada ayat kedua gitu ya. Alama, jadi kan ada kata alama dalam ayat ini tuh. Nah, kedudukannya itu sama dengan alama pada ayat kedua. Sedangkan objeknya itu, kan kalau ayat kedua tuh objeknya al-insan. Nah, kalau ayat ini tuh objeknya al-bayan gitu ya, yang berarti jelas gitu. Nah, Quraisy Shihab menerangkan bahwa al-bayan di sini bukan hanya sekedar ucapan yang jelas saja gitu, melainkan mencakup seni ekspresi dan raut muka gitu ya. Jadi bukan cuman berbicara, sekedar berbicara. Nah, dalam ayat ini pendidik itu harus mampu memberikan pemahaman yang jelas gitu ya, pemahaman yang jelas kepada anak didiknya melalui interaksi yang edukatif gitu. Jadi interaksi yang diciptakan tuh bukan hanya interaksi yang tidak interaksi semata saja, tapi harus bersifat edukatif. Dari konsep-konsep yang telah saya ungkapkan tadi atau saya jelaskan tadi, jika ditelaah lebih dalam lagi, sebenarnya konsep-konsep tersebut mengandung beberapa unsur yang harus dimiliki oleh pendidik jika ditinjau dari tugas, syarat, dan juga kompetensinya. Nah, yang pertama ditinjau dari syarat gitu ya. Jadi Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 ini tuh mensiratkan syarat yang harus dimiliki oleh pendidik gitu, yaitu yang pertama itu memiliki kepribadian yang baik atau penyayang gitu ya kepada peserta didiknya. Yang kedua itu berilmu pengetahuan yang luas gitu ya, karena ya harus mampu mengajarkan Al-Quran tadi. Kemudian yang ketiga itu memiliki keahlian berinteraksi yang baik dengan peserta didiknya. Nah, kemudian selanjutnya Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 ini juga mensiratkan tugas pendidik gitu ya, yaitu mendidik dan mengembangkan potensi peserta didiknya menjadi insan kamil. Kemudian selanjutnya Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 ini juga mensiratkan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Yang pertama itu kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian di sini diwujudkan pada pribadi pendidik sebagai Ar-Rahman gitu, atau yang memiliki sifat kasih sayang gitu ya, kepada peserta didiknya. Yang kedua itu kompetensi pedagogis. Nah, kompetensi ini tuh diwujudkan pada kemampuannya dalam mengajarkan Al-Quran gitu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu kompetensi profesional gitu ya. Nah, kompetensi profesional ini diwujudkan dalam kemampuannya dalam mengembangkan potensi untuk mewujudkan dan membentuk peserta didik sebagai pribadi insan kamil. Yang terakhir, kompetensi keempat yaitu kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini diwujudkan pada kemampuan berinteraksi pendidik terhadap peserta didiknya dalam penyampaian materi yang nantinya itu bisa menciptakan komunikasi efektif antara pendidik dan peserta didiknya. Itulah pendidik perspektif pendidikan Islam. Manusia adalah makhluk terdidik dan mendidik. Maka dari itu, kita semua adalah pendidik. Kita harus menjadi pendidik yang baik. Maka Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 menjadi hal yang sangat perlu kita lirik. Henry Adams menyatakan bahwa seorang pendidik itu sangat mempengaruhi keabadian. Ia tidak pernah tahu kapan pengaruhnya itu berhenti. Ini menyatakan bahwa
Pendidik itu merupakan sosok yang idaman. So, yuk jadi pendidik idaman versi Quran Surat Ar-Rahman. Sekian yang dapat Vena sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya masyarakat online. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.